Ringkasan Psikologi Umum by Viko Widya Saputra. Hal-hal yang diulas. 1. Definisi psikologi. 2. Sejarah psikologi. 3. Aliran-aliran psikologi. 4. Hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain. 5. Cabang-cabang psikologi dan contoh-contoh penerapannya. 6. Fase perkembangan manusia. 1. Definisi psikologi. Menurut asal katanya, psikologi berasal dari kata-kata Yunani, psais yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Namun, arti ilmu jiwa masih kabur sekali. Definisi psikologi menurut para sarjana psikologi modern. Gardner Murphy, 1929. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari respons yang diberikan oleh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Boring, Edwin G. Herbert Langfeld, Harry P. Well. 1948. Psikologi adalah studi tentang hakikat manusia. Clifford T. Marin, 1966. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan. Definisi psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. 2. Sejarah psikologi. Psikologi adalah ilmu yang berdiri sendiri sejak 1879, yaitu pada waktu didirikannya Laboratorium Psikologi yang pertama oleh Wilhelm Wundt, 1832-1920, di Leipzig, Jerman. Perkembangan psikologi dimulai dari tahun 500-600 SM yang dimulai dari beberapa fase. Fase filsuf kuno. Fase filsuf kuno, Triospa, 3 serangkai. Fase Renaissance adalah zaman revolusi ilmu pengetahuan di Eropa. Fase pasca Renaissance. Fase modern. Tokoh-tokoh pada masa fase filsuf kuno. 1. Thales. 2. Anaximander. 3. Anaximenes. 4. Empedokles. 5. Hippocrates. Tokoh-tokoh pada masa fase filsuf kuno, Triospa. 1. Socrates. 2. Plato. 3. Aristoteles. Tokoh-tokoh pada masa fase Renaissance. 1. René Descartes. 2. George Berkeley. Tokoh-tokoh pada masa fase pasca Renaissance. 1. Sir Charles Bell. 2. François Megendier. 3. Paul Broca. 4. Marshall Hall. 5. Ivan Pavlov. 2. Aliran-aliran psikologi. Aliran yang pertama adalah aliran elementisme atau strukturalisme. Aliran ini sangat mengutamakan penyelidikan tentang struktur kejiwaan manusia dan ia mendapati bahwa jiwa manusia itu terdiri dari berbagai elemen, bagian, seperti penginderaan, perasaan, ingatan, dan sebagainya. Diajukan oleh W. Wundt. Aliran yang kedua adalah aliran fungsionalisme. Aliran fungsionalisme adalah aliran yang mempelajari fungsi atau kegunaan jiwa. Dipelopori oleh William James. Aliran yang ketiga adalah aliran behaviorisme atau psikologi, SR. Aliran behaviorisme adalah proses-proses kesadaran tidak perlu diselidiki, karena yang lebih penting adalah proses adaptasi, gerakan otot-otot dan aktivitas kelenjar-kelenjar. Dipelopori oleh John B. Watson dan Pavlov. Aliran yang keempat adalah aliran Gestalt. Gestalt adalah sebuah kata Jerman yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai Form atau bentuk. Aliran ini diumumkan pertama kali Max Wertheimer pada 1912. Tokoh-tokoh lainnya adalah Kurt Koffka dan Wolfgang Kohler. Aliran yang kelima adalah aliran psikoanalisis. Aliran psikoanalisis adalah teori mengenai alam ketidaksadaran. Psikoanalisis diperkenalkan oleh Sigmund Freud. Aliran yang keenam adalah aliran humanistik. Aliran humanistik adalah paham yang mengutamakan manusia sebagai makhluk keseluruhan. Dua tokoh aliran ini adalah Carl Rogers, yang mengembangkan teknik non-direktive psikoterapi, dan Abraham Maslow yang terkenal dengan teori hierarki motivasinya. 4. Hubungan psikologi dan ilmu-ilmu lain. Yang pertama, ilmu sosiologi. Sosiologi adalah suatu ilmu sosial, yang dimana di dalamnya berisi tentang kehidupan sosial manusia. Contoh, konflik.
Yang kedua adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Contoh, naik turunnya harga. Yang ketiga ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana mencapai kebenaran dan keadilan. Contoh, sidang pengadilan yang menyangkut hak kepemilikan anak. Yang keempat adalah ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang membahas antara perbedaan konflik dan interaksi, teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset. Contoh, pencitraan. Yang kelima adalah ilmu antropologi. Ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia. Contoh, budaya Samin. Yang keenam adalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Yang ketujuh adalah ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran adalah ilmu dan praktik dalam melakukan diagnosis, terapi, dan pencegahan penyakit. Contoh, autisme. Yang kedelapan adalah arsitektur dan tata kelola. Arsitektur dan kelola adalah praktik dan orientasi di mana arsitektur perusahaan dan arsitektur lainnya dikelola dan dikendalikan. Contoh, fasilitas difabel. Yang kesembilan adalah teknologi penerbangan. Psikologi digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antara awak kokpit dan penyidikan kecelakaan pesawat terbang. Yang kesepuluh adalah pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, contoh, perkembangan anak. Yang kesebelas adalah industri. Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan, atau pembuatan bahan baku, atau pembuatan barang jadi di pabrik, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. 5. Cabang-cabang psikologi dan contoh-contoh penerapannya. Yang pertama adalah psikologi klinis. Cabang psikologi ini berkaitan dengan diagnosis dan penanganan masalah. Yang kedua adalah psikologi perkembangan. Cabang ini mempelajari perubahan psikologis yang terjadi sepanjang siklus hidup manusia, mulai dari masa kanak-kanak hingga usia tua. Yang ketiga adalah psikologi sosial. Psikologi sosial mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh norma dan nilai sosial. Yang keempat, psikologi pendidikan. Cabang ini berfokus pada proses pembelajaran dan pengajaran, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan belajar. Yang kelima, psikologi industri dan organisasi. Cabang ini mempelajari perilaku individu di tempat kerja dan dinamika organisasi. Yang keenam, psikologi kesehatan. Cabang ini mempelajari hubungan antara kesehatan fisik dan kesehatan mental. Yang ketujuh, psikologi olahraga. Cabang ini berkaitan dengan psikologi dalam konteks olahraga dan kebugaran. Psikolog olahraga membantu atlet untuk meningkatkan performa mereka, mengatasi hambatan mental, dan memahami pentingnya keseimbangan antara fisik dan mental. 6. Fase pertumbuhan manusia. Yang pertama, fase prenatal. Tahapan pertumbuhan ini sudah dimulai saat masih berada dalam kandungan. Saat proses pembuahan sel telur oleh sel sperma terjadi, itulah fase prenatal dimulai. Yang kedua, fase pertumbuhan bayi. Tahapan pertumbuhan bayi ini terjadi sejak manusia dilahirkan hingga usia 18 atau 24 bulan atau 2 tahun. Yang ketiga, fase kanak-kanak awal. Tahapan atau fase ini terjadi sejak akhir masa bayi hingga manusia berumur 5 atau 6 tahun. Yang keempat, fase kanak-kanak tengah serta akhir. Fase ini akan dialami manusia yang berumur 6 hingga 11 tahun. Yang kelima, fase remaja. Pada saat ini manusia mulai beranjak ke tahapan atau usia dewasa awal. Kira-kira usianya 10 atau 12 tahun hingga 18 atau 22 tahun. Yang keenam, fase dewasa awal. Tahapan pertumbuhan manusia dewasa awal dimulai dari usia 18 hingga 40 tahun. Biasanya pertumbuhan fisik berhenti di tahap ini. Yang ketujuh, fase dewasa tengah. Untuk tahap dewasa tengah dimulai dari usia 40 hingga 60 tahun. Tahap ini menjadi fase awal manusia mulai menua. Yang kedelapan, fase dewasa akhir.
Manusia akan menginjak fase dewasa akhir pada usia 60 tahun hingga meninggal. Di tahap ini, pertumbuhan cenderung tidak lebih baik. Berbagai perubahan mulai terlihat, misalnya rambut mulai memutih, timbul kerut di wajah dan bagian tubuh lainnya.